warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Anggraini dari kelas 11 IPA 4. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 7 tentang perpajakan. Pada bab ini kita akan membahas dua kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran pertama itu ada pajak, dan kegiatan pembelajaran kedua itu sistem perpajakan di Indonesia. Oke, kegiatan pertama itu pajak. Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang kedua, ada ciri pajak. Berdasarkan pengertian pajak tadi, dapat kita simpulkan nih bahwa ciri pajak itu A. Iuran wajib pada negara, B. Bersifat memaksa, C. Dipungut berdasarkan undang-undang, D. Tidak mendapat balas jasa, E. Digunakan untuk membiayai kepentingan umum. Oke, yang ketiga fungsi pajak. Terdapat 3 fungsi pajak. Yang pertama itu fungsi anggaran atau fungsi budgeter. Yang kedua ada fungsi mengatur atau fungsi reguler. Yang ketiga ada fungsi pemerataan atau fungsi distribution. Apa saja sih manfaat pajak? Manfaat pajak itu ada banyak loh guys. Yang pertama atau yang A itu ada belanja pegawai meliputi ASN, polisi, TNI. Yang B ada pembangunan sarana umum seperti jembatan, jalan raya, sekolah, rumah sakit, terminal, bandara, irigasi pertanian, pasar. Yang C sumber pembiayaan alat keamanan negara dengan tujuan menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Yang D itu ada memberi subsidi seperti subsidi pupuk, bahan bakar, dan subsidi listrik. Yang E ada membayar utang negara. Yang F itu ada menyediakan fasilitas bantuan beras, kesehatan, pendidikan gratis bagi masyarakat kurang mampu. Dan yang terakhir ada G, menciptakan proyek lapangan kerja serta pembinaan dan penyediaan modal bagi usaha kecil dan menengah. Selanjutnya itu ada tarif pajak terbagi menjadi 4 jenis. Tarif pajak digunakan untuk menentukan besarnya pajak terutang. Tarif pajak dibagi menjadi 4 jenis, yaitu A. Tarif pajak profesional atau sebanding. Yang B itu ada tarif pajak tetap. Yang C ada tarif pajak degresif atau menurun. Yang D ada tarif pajak progresif, itu naik. Selanjutnya itu perbedaan pajak dengan pungutan resmi lainnya. Pungutan yang dilakukan oleh pemerintah ini sifatnya resmi. Jadi, ada pungutan apa saja ya selain pajak? Selain itu, apa perbedaan pungutan resmi dengan pajak itu sendiri? Yuk, simak video samping ya. Oke, yang pertama itu ada retribusi. Retribusi itu adalah pungutan yang dikenakan kepada masyarakat atau warga yang menggunakan fasilitas yang disediakan negara. Retribusi dikelola oleh pemerintah daerah dan uangnya digunakan untuk pelayanan umum yang berkaitan dengan jenis retribusi. Pembayaran retribusi ini tergantung pada kemauan si pembayar. Artinya, pungutan retribusi hanya dikenakan pada orang-orang yang menikmati atau menerima jasa retribusi tersebut. Jenis retribusi daerah ada 3 bagian, yaitu pajak dan retribusi. Keduanya sama-sama pungutan yang dibebankan kepada masyarakat demi tercapainya kesejahteraan. Bedanya, manfaat dari pajak tidak bisa kita rasakan secara langsung karena hasil pemungutannya dialokasikan untuk fasilitas atau sarana dan prasarana masyarakat seperti perbaikan jalan, beasiswa, subsidi, dan sebagainya. Sementara pada retribusi kita dapat merasakan balas jasanya secara langsung. Contohnya, sampah di rumah kita bisa diangkut setiap hari oleh para petugasnya. Sebagai bentuk balas jasa dari retribusi kebersihan sampah yang kita bayar.
Oke, yang kedua itu ada cukai. Cukai adalah iuran rakyat atas pemakaian barang tertentu. Barang yang terkena cukai hanya barang yang memiliki karakteristik khusus. Sifat atau karakteristik barang yang terkena cukai diantaranya adalah konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan. Yang ketiga itu ada bea. Bea sendiri dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu bea masuk dan bea keluar. Bea masuk adalah pungutan yang dilakukan oleh negara berdasarkan undang-undang pembeaan pada barang-barang impor. Kebalikannya, bea keluar adalah pungutan yang dilakukan oleh negara berdasarkan undang-undang pembeaan pada barang ekspor. Sama seperti cukai, negara melakukan pungutan ini bukan tanpa tujuan. Selain satu tujuan, pengenaan bea terhadap barang-barang tersebut adalah untuk mengurangi impor. Walaupun impor merupakan transaksi penting antar negara, bukan berarti impor tidak memberi dampak buruk ya. Makanya impor perlu diatur untuk melindungi produksi dalam negeri. Salah satunya adalah dengan mengenakan bea masuk. Bea keluar juga dikenakan untuk melindungi SDA dalam negeri sekaligus menjamin bahan baku mentah untuk distribusi dalam negeri. Yang keempat atau yang terakhir itu ada sumbangan. Sumbangan adalah pungutan yang dilakukan pemerintah kepada segolongan orang tertentu. Pengumpulan dana ini dilakukan untuk mencapai satu tujuan dan hasil dari sumbangan tersebut dimasukkan ke dalam kas negara atau daerah. Jadi, pihak yang mendapatkan fasilitas dari sumbangan tersebut hanyalah orang-orang yang terlibat dalam pembayaran sumbangan ya guys. Contohnya adalah sumbangan wajib untuk perawatan dan pemeliharaan jalan. Selanjutnya ada asas pajak. Di sini ada asas pajak menurut Adam Smith. Dalam bukunya The Wealth of Nations dengan ajaran yang terkenal The Four Maxims, asas pemungutan pajak sebagai berikut. Yang pertama ada asas equality, asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan. Yang kedua ada asas certainty, asas kepastian hukum. Yang ketiga ada asas convenience of payment atau asas pemungutan pajak yang tepat waktu atau asas kesenangan. Yang keempat ada asas efisiensi, asas efisien atau asas ekonomi pajak. Yang kedua itu ada asas menurut W.J. Langen. Asas pungutan pajak sebagai berikut. Yang pertama ada asas daya pikul, yang kedua ada asas manfaat, ketiga ada asas kesejahteraan, yang keempat ada asas kesamaan, yang kelima ada asas beban. Selanjutnya jenis-jenis pajak. Yang pertama itu berdasarkan sifatnya. Pajak digolongkan menjadi dua. Yang pertama ada pajak langsung dan pajak tidak langsung. Yang kedua berdasarkan sasarannya atau objeknya. Pajak ini digolongkan menjadi dua. Yang pertama pajak subjektif dan pajak objektif. Yang ketiga ini berdasarkan siapa yang memungut. Pajak ini digolongkan menjadi dua. Yang pertama pajak pusat dan yang terakhir pajak daerah. Oke, kita akan lanjut ke kegiatan pembelajaran kedua, yaitu sistem perpajakan di Indonesia. Oke, yang pertama ada sistem pemungutan pajak di Indonesia. A. Official Assessment System, yaitu sistem yang memberikan kewenangan pemerintah atau petugas pemungut pajak untuk menghitung dan menentukan jumlah pajak terhutang yang harus dibayar wajib pajak. Perhitungan pajak terhutang ditetapkan dengan surat ketetapan pajak. Contohnya, pajak bumi dan bangunan. Yang B itu ada self-assessment system, yaitu sistem yang memberikan kepercayaan dan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung, menentukan besarnya pajak, melaporkan dan membayarkan sendiri. Pada sistem ini, petugas pajak melakukan pengawasan dan bimbingan pada wajib pajak selain penegakan hukum. Contohnya, pajak penghasilan PH,
PPH, pajak pertambahan nilai PPN, pajak penjualan atas barang mewah, PPNBM. Yang C ada withholding system, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada pihak ketiga untuk memotong atau memungut dan menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Contohnya, pemotongan pajak penghasilan karyawan, PPh pasal 21. Oke, lanjut. Yang kedua itu ada alur perpajakan di Indonesia. Nah, yang A ini wajib pajak mendaftarkan diri untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak atau NPWP secara langsung ke kantor pelayanan pajak, KPP atau secara online. Yang B, setelah terdaftar, wajib pajak harus menghitung jumlah pajak yang terutang. Atas dasar itu, pembayaran ke bank yang ditunjuk pemerintah atau kantor pos dengan menggunakan surat setoran pajak SSP. Yang C, wajib pajak mengisi surat pemberitahuan SPT dan melaporkannya secara langsung ke KPP atau mengirimkan dokumen SSP lembar ketiga dan SPT-nya. Yang D, wajib pajak akan mendapatkan tanda terima penyampaian SPT. Oke, kita sudah masuk ke materi yang terakhir, yaitu Undang-Undang tentang Perpajakan di Indonesia. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan PPh. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPNBM). Yang keempat ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dan yang terakhir, yang kelima, ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif bea materai. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.